Pemirsa Intens Investigasi. Prahara perebutan harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaedah kini meledak kembali. Di satu sisi, Teddy Pardiana terus bergerilya memperjuangkan hak bagi putri kecilnya, Bintang. Namun di sisi lain, Sule akhirnya pecah suara dengan pernyataan yang jauh lebih menohok dari sekadar lelucon di layar kaca. Benarkah langkah hukum Teddy kali ini akan menemui jalan buntu? Seperti apa Sule secara mengejutkan menyentil keras integritas sang rival dan mempertanyakan mengapa waktu dan tenaga habis hanya untuk memburu harta peninggalan almarhumah, sementara harta pribadi sang rival seolah tak terlihat. Seperti apa pula, Sule juga membongkar fakta mengejutkan tentang Bintang yang ternyata sudah sering dititipkan jauh sebelum Teddy mendekam di penjara. Benarkah meski dendam telah ia lepaskan dan Sule pun telah memaafkan Teddy, namun rentetan memori pahit dan peristiwa yang pernah mewarnai konflik di antara mereka tetap terpatri kuat dan tak akan pernah hilang dari ingatan Sule. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perebutan harta warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaedah kini kembali memanas seiring dengan langkah hukum Teddy Pardiana yang terus memperjuangkan hak bagi putri kecilnya, Bintang. Menanggapi polemik yang tak kunjung usai tersebut, komedian Enti Sutisna alias Sule secara blak-blakan mengungkap bahwa dirinya akan kembali memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama guna memperjelas kedudukan hukum serta hak ahli waris bagi Bintang di mata negara. Publik pun kini menantikan jawaban pasti di balik meja hijau. Apakah sang buah hati benar-benar berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan sang bunda? Ataukah tuntutan tersebut akan menemui jalan buntu? Dan inilah pengakuan selengkapnya dari sang pelawak kondang mengenai babak baru perseteruan ahli waris yang kembali menjadi sorotan tajam. Ada update apa mungkin dari kasus yang di PA Bandung terakhir mungkin? Oh belum. Ke mediasi atau? Belum. Dari pengacara juga belum ngasih tahu. Mungkin karena ini bulan Ramadan kali ya. Jadi mediasi itu bukan penetapan ahli waris, tapi mengajukan penetapan ahli waris. Ya, pengajuan. Jadi pengajuan termohon, memohon. Ada yang memohon, ada yang termohon. Coba ya. Nah, dari situ secara mediasi itu belum masuk ke ranah hukum. Nah nanti mungkin ada pemanggilan lagi dari Pengadilan Agama untuk mengesahkan bahwa Bintang itu masuk ahli waris agama. Ini tinggal nunggu itu aja. Tinggal nunggu putusan. Kemarin tuh baru mediasi belum diputus. Artinya ini kita kan mengikuti arahan dari Pengadilan Agama. Di balik ketegasan sikapnya dalam mengawal jalur hukum, Sule secara mengejutkan membuka lembaran baru terkait hubungan personalnya dengan sang rival, Teddy Pardiana, yang selama ini kerap diwarnai ketegangan. Dengan jiwa besar, sang pelawak kondang mengaku telah memberikan maaf sepenuhnya kepada Teddy demi ketenangan batin. Namun, ia secara jujur menegaskan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Bagi Sule, meski dendam telah ia lepaskan, rentetan memori pahit dan peristiwa yang pernah mewarnai konflik di antara mereka tetap terpatri kuat dan tak akan pernah hilang dari ingatannya. Sebuah respons yang syarat akan kedewasaan namun tetap membumi, yang menggambarkan bagaimana Sule berupaya menjaga batasan antara keikhlasan hati dan kewaspadaan terhadap sejarah masa lalu yang pernah melukainya. Kalau untuk permintaan maaf, saya kan sudah memaafkan, tapi memori tidak bakalan hilang kan? Saya nanyanya ke saya, memaafkan Teddy atau tidak? Tanyanya saya, Mbak. Bukan nanyain Teddy udah minta maaf belum? Itu bukan ranah saya. Itu ranah Teddy.
Mau minta maaf tidak maaf itu urusan Dedi. Kalau untuk saya sama udah memaafkan, tapi memori tidak hilang. Ya dong, kalau orang memaafkan ditanyakan seperti ini ya kita santai aja kan. Menanggapi langkah anak sulungnya, Rizky Febian yang baru saja menghadiri sidang gugatan ahli waris, Sule kembali melayangkan kritik pedas sekaligus pernyataan menohok terkait sikap Teddy Pardiana. Sule secara terang-terangan menyayangkan proses hukum yang terus berlarut-larut dengan menyebut bahwa tenaga dan waktu yang ada seharusnya lebih bijak digunakan untuk bekerja mencari nafkah daripada terus memburu harta peninggalan. Meski Sule menyatakan tidak berkeberatan jika Bintang pada akhirnya mendapatkan hak warisnya, ia justru mempertanyakan integritas Teddy yang tetap bersikeras menuntut harta tersebut sembari menyentil soal keberadaan harta pribadi sang rival yang seolah tak terlihat. Bahkan terkait klaim uang senilai 500 juta rupiah yang disebut-sebut milik Teddy, Sule menanggapi dengan nada santai namun menantang sembari menegaskan bahwa jika memang benar adanya, Teddy seharusnya tinggal meminta tanpa harus memicu polemik yang berkepanjangan. Ya baguslah, gentle lah. Artinya di kesibukan yang begitu padat, Iki masih mau lah gitu. Ibaratnya sebetulnya kan ini ngeluarin energi lah ya. Kalau menurut saya sih, menurut hemat saya, daripada ngurusin hal gini kan mendingan kerja kan. Jadinya kan kasihan gitu loh. Maksudnya Iki yang lagi kerja terganggu, kenapa nggak dia juga sama kayak Iki kerja hidupi anaknya. Semuanya nanti yang memutuskan itu adalah majelis hakim. Nanti kalau kata majelis hakim, iya Bintang masuk ke dalam ahli waris, ya tidak apa-apa. Itu kalau misalkan tidak pun ya sudah, mau gimana lagi. Nanti artinya kita tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan. Yang memutuskan tetap majelis hakim, makanya nanti akan ada sidang kembali nanti yang akan diurus sama pengacara. Itu kan jadi pertanyaan, kenapa kekeh minta ditetapkan ahli waris gitu, sedangkan harta dari dia apa? Kalau toh memang sempat dulu berbicara ada uang 500 juta katanya punya dia itu kan, dan itu juga dari istrinya yang di Amerika gitu. Ya tidak apa-apa, yang penting kalau ibaratnya dibalikan yang 5 miliar itu Iki berarti 4,5 miliar, ya udah 500-nya ambil, selesai. Nah terus surat yang penyawangan dan juga surat ruko kemana? Kita mau nyalahin siapa di situ? Sedangkan Septibo kuncinya awal yang megang dia. Kan udah tau lah dari asistennya gimana, sebelum menikah pun ATM udah dipegang. Sebelum menikah loh, ATM udah dipegang. Bagaimana? Kenapa saya berbicara seperti ini kan supaya tidak ada korban lagi. Menurut hemat saya mendingan udah urus anak gitu ya. Untuk perkara hal yang lain-lainnya ya kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa. Mediasi buntu, lantas seperti apa? Kuasa hukum Teddy Pardiana buka suara soal pertemuannya dengan Rizky Febian. Benarkah tak ada pembahasan objek warisan sama sekali di ruang sidang? Seperti apa pula jawaban pihak Teddy Pardiana soal kabar Bintang yang sering dititipkan ke orang lain? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di tengah bola panas perseteruan yang kian bergulir, pihak Teddy Pardiana melalui kuasa hukumnya, Wati, akhirnya angkat bicara dengan menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait hak asuh maupun ahli waris kini sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan majelis hakim.
Menariknya, dalam proses persidangan mediasi yang mempertemukan pihaknya dengan Rizky Febian, Wati secara lugas mempertegas bahwa sama sekali tidak ada pembahasan mengenai poin-poin objek warisan yang selama ini menjadi pemicu konflik. Pernyataan ini seolah menjadi antitesis dari spekulasi yang beredar, sekaligus mempertegas posisi pihak Teddy yang memilih untuk mengikuti alur konstitusi tanpa ingin gegabah membedah materi gugatan di hadapan publik. Lantas, akankah mediasi ini menjadi jalan damai atau justru awal dari babak persidangan yang lebih sengit? Begini ungkapan sang kuasa hukum selengkapnya. Kalau secara ini kita kembali lagi kepada pengadilan, nanti majelis hakim yang memutus. Tapi yang pasti bahwa tadi ada pengakuan dari Rizky bahwa memang dia diakuin bahwa dia adalah saudara si ibu dan bagaimanapun juga dia sebagai ahli waris. Tapi kami tadi tidak sedikit pun membahas mengenai objek warisan, tidak ada. Jadi lebih ke penetapan ahli waris. Kalau mengharapkan sih yang pasti kalau di permohonan kami sih legalitas ya, yang pasti legalitas bahwa dia Bintang sebagai ahli waris dari pewaris itu aja sih, nggak ada yang lain. Menanggapi tudingan miring yang menyebut bahwa Bintang kerap dititipkan kepada orang lain dan seolah kurang mendapatkan perhatian, pihak kuasa hukum Teddy Pardiana akhirnya buka suara guna meluruskan spekulasi yang terlanjur liar di tengah publik. Pasca berakhirnya persidangan, sang pengacara mencoba membedah alasan di balik keputusan tersebut sekaligus menjawab kritikan pedas dari pihak keluarga Sule yang menyayangkan kondisi sang bocah saat ini. Lantas, benarkah tindakan menitipkan Bintang merupakan murni sebuah keadaan darurat yang terpaksa diambil? Ataukah ada pembelaan lain dari pihak Teddy untuk menepis isu penelantaran anak di tengah perjuangan mereka memperebutkan hak waris? Inilah penjelasan lengkap dari kuasa hukum Teddy Pardiana untuk menjawab keraguan publik. Ya, yang namanya dititipkan ya wajar lah, dia kan waktu itu ada proses hukum juga kan, ditahan ya makanya titipin gitu. Ya, bukannya, maksudnya kalau bebas, kondisi bebas ya, nggak ada ditahan atau apa, pasti Bintang dengan bapaknya kemana-mana, nggak pernah lepas itu. Seteru keluarga Sule dan Teddy Pardiana memanas di pengadilan. Lantas seperti apa Hotman Paris turun tangan beri pandangan hukum mengejutkan? Benarkah ada celah hukum yang membuat gugatan ini sia-sia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah kebuntuan hukum yang menyelimuti sengketa ahli waris antara keluarga Sule dan Teddy Pardiana, pengacara kondang Hotman Paris akhirnya ikut angkat bicara dengan memberikan pandangan hukum yang mengejutkan publik. Sang pengacara nyentrik ini secara tajam menyoroti kapasitas Teddy sebagai seorang ayah dalam mengajukan gugatan, dengan menyebut adanya celah yang perlu dicermati secara mendalam karena aturan terkait hal tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata. Bahkan, Hotman menilai bahwa dalam perspektif hukum Islam sekalipun, jawaban atas status hak waris ini masih menyisakan area abu-abu yang memicu perdebatan panjang di meja hijau. Lantas, mampukah argumen hukum yang dilontarkan Hotman Paris ini menjadi titik terang atau justru semakin memperumit posisi Teddy di hadapan majelis hakim? Inilah analisis tajam sang pengacara selengkapnya. Jadi yang ditanyakan adalah aspek hukum apabila seorang istri cerai dari suami, ya, seorang istri cerai dari suami, kemudian si istri ini nikah sama laki-laki lain. Nah, di pernikahannya yang kedua dengan laki-laki lain melahirkan seorang anak, ya, mereka seorang anak. Berarti dia adalah anak dari suami kedua, bukan anak dari suami pertama. Nah, kemudian si ibunya ini meninggal, ya, sehingga menjadi pertanyaan, apakah si anak itu tadi yang dari perkawinan kedua, bapak berbeda berhak nggak menuntut warisan atas harta guru ini dari almarhum ibunya dengan suami yang pertama yang bukan ayah kandung dari si anak, karena si anak ini kan ayah kandungnya adalah si suami kedua. Ya, ini pertanyaan hukum yang sangat kompleks. Ya, ini pertanyaan hukum yang sangat kompleks. Ya, yang harus dicek adalah apakah
apa kapasitas dari si bapak kedua ini, ya, apa kapasitasnya. Dia berarti dia akan mengatakan dia mengaku sebagai wali daripada si anak. Ya. Masalahnya adalah si anak ini adalah anak dari suami kedua, bukan anak dari suami pertama, sehingga menjadi pertanyaan berhak nggak dia warisan. Jujur secara KUH Perdata itu tidak diatur. Secara hukum Islam perlu dibaca lagi. Jawabannya sangat abu-abu. Ya. Kenapa, Bang? Jawabannya sangat abu-abu karena apa? Karena yang dibagi itu kan harta gunung adalah harta gunung ini dari ibunya yang sudah meninggal. Sementara putusan tentang gunung ini belum ada. Ya, halo, gimana? Yang harus dicek pertama adalah apakah sudah ada putusan pengadilan nggak tentang harta gunung ini antara suami pertama dengan almarhum si istri. Itu dulu. Ada nggak putusan pengadilan mengenai tentang harta gunung ini? Itu harus jelas dulu, ya. Ya, itu harus jelas dulu. Kalau tidak ada, itu menjadi nanti perkaranya bisa jadi kabur. Kapasitas si anak ini diakui nggak karena dia adalah bukan anak kandung dari suami pertama yang memiliki harta tersebut. Dia adalah anak kandung dari suami kedua. Saya nggak mau sebut namanya. Ya. Okay. Harus melihat putusan pengadilan. Iya, makanya saya bilang apakah benar si suami pertama sudah menyerahkan harta tersebut kepada istrinya, almarhum istrinya? Iya, sebagai ahli waris ya. Kalau sudah berarti sudah selesai tugas dari suami pertama. Iya. Ya kan? Ini kan kalau belum diserahkan, maka menjadi pertanyaan lagi, apa kapasitas suami kedua untuk menuntut warisan yang adalah hasil keringat dari suami pertama dan istri almarhum. Sang pengacara kondang secara gamblang memprediksi bahwa gugatan ahli waris tersebut memiliki peluang besar untuk berakhir dengan putusan NO atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Si suami kedua ini menuntut harta bawaan dari almarhum istrinya. Sementara harta bawaan tersebut belum pasti di mana pembagiannya. Artinya apa warisan dari si istri tersebut belum jelas karena si almarhum istri dengan suami pertama belum tuntas mengenai pembagian harta gunung ininya. Jadi harusnya ada putusan pengadilan dulu yang mengatur tentang siapa yang berhak atas harta, bagaimana cara pembagian dari harta tersebut antara si suami pertama dengan almarhum. Gugatan seperti ini bisa kemungkinan istilahnya itu NO, tidak dapat diterima karena jadi kabur semuanya. Ya, kan menjadi pertanyaan, masa suami kedua mau meminta warisan dari almarhum istrinya, di mana harta tersebut adalah hasil kerja keras suami pertama dengan almarhum istrinya. Itu terus terang itu sangat kabur substansi hukumnya dan sepertinya itu tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Jadi nanti tergantung kepada majelis hakim. Tapi ada kemungkinan ini gugatan menjadi NO, need on conflict atau tidak dapat diterima karena kabur. Pertama, harta gunung ini yang mana belum jelas, ya, mana harta bawaan belum jelas, mana harta bawaan dari istrinya belum jelas. Bang, Ya, agak dan memotong yang sedikit. kedua, si suami yang kedua ini kan di mana kapasitas dia meminta harta bawaan dari yang adalah hasil kerja keras dari suami pertama. Ada kemungkinan gugatan seperti itu jadi kabur. Istilah hukumnya itu bahasa Belanda ini konflik karena objeknya mana gitu. Pertama, apakah dia berhak sebagai suami kedua yang adalah harta hasil kerjaan dari suami pertama. Ya. Nah, ini si Sule sendiri katanya akan membagikan harta itu ketika Bintang umur 17 tahun. Kalau sekarang kan masih 5 atau 6 tahun ya umurnya. Itu gimana? Memang menggugat sebagai wali sah-sah saja. Yang saya tanyakan adalah
Karena si suami kedua juga minta bagian ya. Ya. Buat anaknya, Sebagai mendaftarkan. itu warisan dari istri. Itu warisan dari Istri yang almarhum sudah istri. Nah, itu suatu kasus yang unik dan itu tidak diatur secara KUH Perdata, secara hukum Islam saya katakan. Kalau prediksi putusannya akan seperti itu, ada kemungkinan itu karena tidak jelas, karena juga kualitasnya dibuat dipertanyakan dalam hukum acara, itu ada kemungkinan gugatan oleh pengadilan diputus sebagai gugatan tidak dapat diterima. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.